Ya, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jumpa lagi dengan kami SMP IT Insan Mulia Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita dalam rangka podcast kepemimpinan siswa ya. Jadi di sini kita juga menghadirkan guest star bintang tamu dari siswi putri SMP IT Insan Mulia dari kelas 7B ya, Dek ya. Kelas apa namanya? Rufaida Al-Aslamiyah. Ya, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu Mbak Putri Amalia. Mungkin kita bisa langsung berkenalan dulu nih sama Mbak Putri. Boleh memperkenalkan dirinya? Iya, nama saya Putri Amalia Ramadhani. Saya dari SD Al-Khair Surakarta, lulusan SD Al-Khair Surakarta di kelas 7B SMP IT Insan Mulia Surakarta. Oke, namanya mirip ya Ramadhani. Kalau saya Alifah Rahmadani dari Sukoharjo. Dulunya sih saya di Jogja waktu kecil, baru waktu SD pindah ke Sukoharjo dan sekarang di Solo sejak kuliah. Kalau Putri dari asli Solo atau dulu pernah di mana? Dari Bandung pindah ke Solo ya. Berarti ke Solonya udah lumayan lama juga ya? Berarti ayah ibunya aslinya mana? Saya dari Kebumen, ibu dari Semarang. Oh, dari Kebumen, Semarang, ketemunya di UGM, Masya Allah. Jadi dua-duanya dari kampus UGM, Masya Allah. Akhirnya jadi pengajar juga, jadi dosen di USB Mojosongo ya? Masya Allah. Berarti rumahnya di Mojosongo. Oke, nah di sini kan podcast kepemimpinan ya. Jadi kalau menurut Putri sendiri, kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan itu kayak semacam sebuah organisasi yang terdiri dari anggota dan ketua. Di organisasi sendiri tanpa ketua itu ibaratkan bunga tanpa daun gitu. Jadi nggak ada pemersatu gitu. Situ kayak bakal terjadi organisasi yang isinya cuma individu yang mementingkan individu, nggak ada persatuan gitu istilahnya. Nah, di situ bakal kayak terjadi perpecahan dan istilahnya ya gak bakal maju kalau pecah gitu. Oke, keren sekali ya kepemimpinan menurut Putri Amalia gitu. Jadi intinya seorang pemimpin itu penting untuk ada gitu ya, karena tanpa pemimpin maka nanti tidak akan ada yang mempersatukan gitu. Jadi berjalan sendiri-sendiri, maunya yang satu ke sana, yang satu ke sana, nggak ada yang menjadikan satu visi dan satu misi kayak gitu ya. Nah, di sekolah kita sendiri kan punya slogan Create Qurani Leaders ya. Jadi leaders yang Qurani kayak gitu. Jadi kalau tadi kepemimpinan itu atau pemimpin itu adalah seseorang yang dia bertanggung jawab atas yang dipimpin dan dia itu bertugas untuk mempersatukan atau menyatukan visi dan misi dalam suatu organisasi atau kelompok. Maka kalau yang dimaksud leaders yang Qurani itu gimana tuh menurut Putri? Leaders yang Qurani itu leaders yang hafal Quran dan teguh pendirian sama agama Islam dan Quran jadi pedomannya. Oke, jadi tidak melupakan Al-Quran sebagai pedomannya, sebagai petunjuk dalam hidup ya, karena Al-Quran itu sebagai Al-Huda atau petunjuk. Jadi kita tanpa petunjuk itu pasti akan kehilangan arah gitu. Begitu juga dalam kehidupan, kalau kita tidak memiliki petunjuk yang dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari ijma ulama, maka kita akan kesulitan atau kita akan susah untuk berjalan karena kita tidak punya pegangan gitu ya Putri ya. Oke, jadi mau jadi manajemen, mau jadi manajer yang Qurani, mau jadi pengusaha yang Qurani. Jadi Al-Quran itu sendiri tidak terlupakan ya kayak gitu. Jadi bisa benar-benar create Qurani leaders kayak gitu. Nah, kalau menurut Putri sendiri, pemimpin yang baik itu seharusnya seperti apa ya Putri? Pemimpin yang baik itu pastinya dia bukan ingin jadi yang pertama, tapi ingin jadi yang di belakang. Gimana tuh? Dia ingin semua anggotanya itu maju duluan, dan si pemimpin ini selalu ada di belakang dan mensupport mereka.
Sebagai pendukung gitu ya, sebagai yang mensupport gitu ya. Oke, keren sekali. Jadi sebagai seorang pemimpin bukan berarti di depan selalu, tapi kita juga bisa dari belakang untuk mendorong, dari tengah untuk membersamai, dan dari depan untuk memimpin visi dan misi kayak gitu, betul? Saya jadi ingat perkataan dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani ya Mbak Putri ya. Jadi nggak selalunya harus di depan, tapi juga bisa di tengah, bisa juga di belakang kayak gitu ya. Nah, by the way, kemarin waktu pemilihan calon ketua di 7B, kelas Rufaidah Al-Aslami ada 3 kandidat dan akhirnya yang terpilih adalah Mbak Putri Amalia gitu ya. Betul? Ya, gimana perasaannya terpilih menjadi seorang ketua dari kelas 7B? Sebenarnya jadi ketua sendiri itu bukan masalah berat ya, cuma masalah gimana bisa memersatu dengan anggota lainnya. Oke, membaur dengan lainnya. Oke. Lalu? Terus jadi ketua sendiri itu kita harus punya visi misi yang melihat masa depan dan berpikir maju gitu loh, untuk memajukan organisasinya dia sendiri gitu. Berarti melihat ke depan gitu. Iya. Oke. Terus perasaannya sendiri gimana nih? Perasaannya agak ya seneng sih, tapi juga Ada tapinya, tapi agak gugup gitu karena aku sendiri kalau jadi ketua kayak nggak bagus gitu. Tapi mungkin karena belum tergali aja gitu ya potensinya ya. Karena kan setiap kita diciptakan itu pasti kita punya peran masing-masing gitu ya. Jadi Allah menciptakan kita itu bukan sia-sia, nggak ada yang sia-sia, tapi kita pasti ketika kita diciptakan di dunia pasti kita mempunyai perannya masing-masing gitu. Nah, ada kalanya kita siap dengan peran itu, tapi ada kalanya kita nggak siap dengan peran itu ya. Termasuk salah satunya, oh ternyata kok saya dipilih jadi ketua ya gitu. Oh kok misal ustazah kok jadi guru BK ya. Nah itu. Jadi mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya dengan kita melakukan peran itu kayak gitu. Contohnya misalkan Ustazah Alifa nanti mungkin bisa lebih mengasah problem solvingnya lagi, lebih mengasah pengetahuan dan wawasannya lagi, dan komunikasi interpersonalnya kayak gitu. Nah mungkin Putri juga sebagai ketua belajar untuk menata diri sendiri, menata orang lain kayak gitu. Karena kan setiap orang itu pasti punya potensi ya Putri ya. Nah potensi itu kan nggak cuman yang di akademik aja ya teman-teman, bisa juga yang non akademik. Seperti kalau Putri minat di apa? Aku minat di sebenarnya pemerintahan. Yang itu kayak musikal gitu? Sini ya. Iya. Dulu pernah kursus apa? Biola. Biola ya. Dari SD. Dari SD. Oh, dari kelas 5 SD kursus biola, teman-teman. Terus sampai kapan tuh berarti? Sampai kelas 1. Oh, sekarang masih latihan? Sekarang masih latihan sendiri. Pernah ikut kayak lomba gitu? Lomba pernah. Pernah. Dapat juara? Oh, enggak apa-apa. Jadi kita dalam perlombaan kita kan nggak selalu untuk mencari juara, tapi kita bagaimana kita itu bisa berani dulu untuk tampil, berani menunjukkan bahwa kita punya potensi kayak gitu. Jadi urusan hasil akhir nanti, yang penting prosesnya dulu. Kita sudah berproses untuk berlatih, untuk belajar ya, untuk kursus biola. Nah, ketika memang hasilnya belum sesuai dengan ekspektasinya kita, yaitu hak prerogatif Allah kayak gitu, mau membuat kita jadi pemenang ataukah pembelajar kayak gitu. Karena nggak ada gagal ya Putri ya, kegagalan itu mungkin keberhasilan yang tertunda kayak gitu. Setidaknya ketika kita pernah mencoba dan gagal, kita bisa memperbaiki lagi dan kita tahu nih salahnya kita di mana kayak gitu. Jadi kita bisa memperbaiki lagi kira-kira yang lebih baik itu gimana. Beda halnya kalau kita belum pernah mencoba dan belum pernah gagal ya, kita jadi nggak tahu arti kegagalan, kita jadi nggak tahu artinya bangkit lagi dari kegagalan, dan itu luar biasa pasti ya. Kalau Putri sendiri pernahkah mengalami dari gagal ke bangkit gitu? Kalau dari gagal ke bangkit, biasanya kayak rasa ambisi yang turun gitu, jadi kayak down dan akhirnya kayak menutup diri, terus makin banyak hambatan gitu. Tapi pada akhirnya aku nemuin
sebuah ambisi gitu, titik dimana aku tuh mau bangkit lagi gitu. Dan akhirnya ya bisa. Bisa, alhamdulillah. Gimana tuh caranya proses untuk bangkit gitu? Apakah dari diri sendiri aja, ataukah dari lingkungan juga? Dari diri sendiri. Oke, apa yang Putri pikirkan sehingga Putri memilih untuk bangkit gitu? Kadang dunia itu nggak sesuai ekspektasi kita. Jadi di dunia ini banyak hambatan karena tapi mau bagaimanapun dunia ini milik kita. Dunia ini tuh cerita kita, hidup ini tuh cerita kita. Jadi kita mau nggak mau tuh harus ngikutin alurnya, tapi tetap dengan cara kita sendiri gitu. Dunia ini ada alurnya gitu ya, tapi sesuai dengan alur kita gitu. Ya alur dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan cara kita sendiri seperti itu ya Putri. Oke, sip. Keren sekali teman-teman. Jadi memang segala hal itu memang nggak harus sesuai ekspektasinya kita ya. Justru malah mungkin banyak yang nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Banyak yang di luar perkiraan kita gitu. Tapi di situ kita bisa belajar bagaimana kita itu siap dalam keadaan apapun gitu. Walaupun mungkin harusnya kan begini, tapi kok begini. Nah, bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Lingkungan kan tergantung bagaimana cara kita menyikapinya ya. Akan membuat kita down ataukah akan membuat kita bangkit, maka itu tergantung sikap kita sendiri gitu ya. Apakah kita akan menyikapinya dengan pesimis ataukah apakah kita akan menyikapinya dengan oh ini tuh baru ujung tombak, baru permulaan gitu. Jadi kita bisa untuk lebih lagi dari ini. Bukan berarti ketika saat ini saya terpuruk atau ketika saat ini saya gagal berarti kisah saya selesai gitu. Kita belum sampai titik gitu. Jadi dalam perjalanan hidup pasti ada batu kerikilnya gitu. Pasti ada komanya ya, tapi bukan titik teman-teman. Titik itu ketika kita memang sudah dipanggil untuk kembali. Kembali kemana sayang? Kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Jadi selama kita masih diberikan nikmat untuk hidup, kita masih diberikan nikmat dengan nikmat iman dan Islam, maka kita tetap bisa melakukan yang terbaik teman-teman. Jadi nggak selalunya yang nggak sesuai ekspektasi kita itu adalah suatu hukuman bagi kita gitu. Bisa jadi itu ujian bagi kita untuk menempa diri kita supaya kedepannya itu bisa lebih kuat lagi gitu. Dan sebagai upaya Allah untuk mengajari kita gimana nih kalau ada kayak gini harusnya kayak gimana gitu. Nah dengan kita salah maka kita tahu nih ke depan lagi kalau ada kayak gini berarti aku harus kayak gini nih gitu. Berarti aku nggak boleh terus-terusan dalam keadaan yang frustrated gitu ya sayang. Kadang juga kalau kita lagi down, biasanya kita bakal kayak sedih dan merasa diasingkan gitu ya. Tapi padahal Allah itu ngasih masalah ke kita bukan karena Allah itu nggak tahu kita sedih, tapi karena Allah itu tahu kita bisa. Sip. Tepuk tangan. Iya, karena Allah tahu kita bisa kayak gitu. Jadi kita diberikan ujian itu nggak pernah yang lebih dari kemampuan kita gitu ya Dek ya. Jadi Allah memberikan sesuatu kepada kita karena Allah tahu kita bisa. Termasuk ketika Mbak Putri Amalia ini diberikan amanah menjadi ketua kelas, maka kita meyakini bahwa mungkin Allah memberikan amanah ini karena kita bisa kayak gitu, karena pasti kita bisa kayak gitu. Meskipun mungkin sekarang kita merasa belum bisa atau kita merasa banyak yang lebih wow daripada kita, tapi pasti di dalam diri kita itu punya potensi sebagai pemimpin gitu. Karena kan ada di dalam hadis itu kulukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin. Nah, pemimpinnya seperti apa sih teman-teman? Nggak hanya pemimpin negara, nggak hanya pemimpin daerah, tapi juga bagaimana kita bisa memimpin keluarga kita kalau itu sebagai kepala keluarga. Bagaimana juga ketika kita bisa memimpin dirinya kita sendiri. Bagaimana kita mengatur akal kita, rasa kita, jiwa kita itu untuk seperti apa akan diarahkan kayak gitu. Jadi walaupun kita mungkin bukan wali kota atau apa, tapi minimal seminimalnya kita itu menjadi pemimpin buat diri kita sendiri gitu ya Mbak Putri. Nah kalau kita sudah bisa memimpin diri kita, kita bisa menata diri kita bisa memanajemen diri kita dengan baik, maka kita akan bisa untuk menata juga organisasi, kita bisa untuk mengarahkan teman-teman kayak gitu ya Mbak Putri. Jadi sama-sama berproses, kita sedang sama-sama berproses dalam peran yang baru kayak gitu ya.
Tapi ini udah mau selesai ya, udah mau selesai semester 2. Jadi di dalam keberjalannya selama ini, kira-kira gimana Putri? Apakah sudah menemukan insight atau sudah menemukan apa? Kalau selama setahun ini ya, udah lumayan belajar banyak. Dari pernah waktu itu kayak ngerasa kalau di pendidikan di Indonesia ini kayak nggak cocok sama aku, tapi aku tuh berusaha buat membaur dulu. Nanti kalau aku udah sukses, aku kan bisa di atas dan merancang sebuah yang lebih bagus untuk anak-anak di masa depan, biar lebih bagus. Nah, jadi dengan mungkin ya dalam segala hal itu kan memang nggak ada yang sempurna gitu ya Mbak ya, apalagi misal sebuah sistem gitu. Sistem itu kan buatan manusia, yang mana manusia sendiri itu kan pasti nggak luput dari kesalahan gitu ya, nggak semuanya dalam diri kita itu berisi kesempurnaan kayak gitu. Jadi ketika membuat sistem yang mungkin dalam diri kita itu ada rasa kok gini ya, kok gitu ya gitu. Nah mungkin dengan cara itu nanti ya barangkali kita yang akan merubah apa yang menurut kita salah dengan kita berusaha sebaik mungkin di saat ini. Jadi ketika kita merasa ada yang salah, bukan berarti kita lari atau kita mau kabur aja dari sini gitu. Tapi yang ada ini kita melakukan dulu yang terbaik. Nah, maka ketika kita sudah melakukan yang terbaik, kita nggak akan menghabiskan waktu untuk blaming atau kita menyalahkan apa atau menyalahkan siapa, tapi kita bisa memulai dari diri kita sendiri untuk melakukan yang terbaik. Nah, barangkali seperti yang Mbak Putri bilang tadi, mungkin ketika kita dari sekarang sudah melakukan yang terbaik, mungkin di suatu saat nanti ya bisa jadi Qurani leaders yang mungkin bisa ada di pemerintahan jadi menteri pendidikan mungkin ya. Dan nanti kira-kira yang sistem yang mungkin kurang pas di hati kita atau di pikiran kita, mungkin kitalah yang akan memperbaikinya atau melengkapinya kayak gitu ya Mbak Putri ya. Iya, karena kita kan tidak bisa merubah sistem. Iya betul. Tapi kita bisa membuat sistem. Iya, sip, betul sekali. Kita nggak bisa merubah sistem yang mungkin ada saat ini, tapi kita mungkin suatu saat kita bisa yang membuat sistem itu sendiri kayak gitu ya. Oke teman-teman, keren sekali. Nah, kita bebas untuk bermimpi ya Mbak ya, karena bermimpi itu gratis gitu ya. Masa gratis kita nggak mau memanfaatkan kayak gitu ya. Nggak apa-apa bermimpi yang setinggi mungkin. Ketika kita bermimpi setinggi langit, maka paling kalau jatuh di antara bintang-bintang, seperti kata Insinyur Soekarno kalau nggak salah ya. Nah, ketika kita berani untuk bermimpi, maka kita akan memiliki keberanian untuk mewujudkan. Kira-kira bagaimana ya alurnya atau stepnya ketika kita punya keinginan seperti ini, maka apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya persiapkan, kayak gitu. Jadi ketika kita punya tujuan, maka kita akan lebih terarah untuk kedepannya. Jadi langkah apa saja yang akan kita lakukan, dan apa saja yang perlu kita dalami atau kita perhatikan, termasuk juga bagaimana kita memanajemen dirinya kita supaya tujuan itu nanti nggak luput dari kita gitu ya Mbak Putri. Kalau menurut Mbak Putri, manajemen diri itu yang seperti apa ya? Manajemen diri itu yang kita itu nggak menargetkan apa ya, kita tuh menargetkan sesuatu bukan yang terbaik di antara orang-orang, tapi yang terbaik untuk diri kita. Karena dengan menjadi diri kita sendiri itu kita bakal apa ya, lebih baik banyak variasi daripada satu variasi kan. Jadi orang-orang tuh di sini harus jadi dirinya sendiri. Jadi dalam sekolah, di dalam kelas, kalau semua anak dididik dengan satu cara, dididik dengan satu variasi cara, itu bakal menjadi satu varian. Dan itu enggak, kalau dididik dengan banyak varian, tergantung dengan sifatnya masing-masing, itu bakal jadi satu-satu, kayak banyak varian, dan itu bakal menumbuhkan potensi yang lebih besar gitu. Oke, individual differences ya, seperti pelajaran kita di... Dan emang nggak bisa disamakan gitu. Iya, sama mimpi juga, yang tadi mimpi setinggi langit itu. Mimpi setinggi langit itu bukan berarti kita berhalusinasi setinggi mungkin gitu ya. Tapi masalah bagaimana kita berpikir sejauh mungkin. Oke, berarti berpikir sekedepan mungkin gitu, sejauh mungkin. Oke, jadi masing-masing orang memiliki cara pandangnya masing-masing ya. Jadi seperti itu ya. Seperti kita juga belajar individual differences ya Dek ya.
individual differences, setiap manusia itu unik, setiap manusia itu berbeda dan mereka punya potensi masing-masing, nggak bisa disamakan kayak gitu. Jadi dalam satu kelas itu ada berapa? 20? 25. Oke, jadi 26 ya sekarang ya, ada tambahan satu. Oke, jadi dari 26 siswa itu pasti semuanya itu punya potensi yang berbeda-beda, punya keunikan sendiri, punya minat dan bakat sendiri, dan dia punya kelebihan kekurangan sendiri gitu ya. Jadi mereka pun punya mimpi masing-masing, entah itu mimpi yang setinggi mungkin atau berpikir yang sejauh mungkin. Nah, kita punya versi masing-masing dari cara pandang diri kita sendiri kayak gitu. Nah, oke, tentang varian-varian tadi, berarti dalam satu kelas itu kan banyak pemikiran gitu ya Mbak Putri. Nah, bagaimana sebagai pemimpin itu bisa kayak memadukan atau paling tidak mengikat gitu ya, supaya teman-teman tidak keluar dari jalan gitu mungkin ya. Ya, itu biasanya dengan satu pemikiran. Kayak kita bisa jadi bervariasi, beragam bakat gitu, tapi tetap jadi pemikiran yang sama gitu, satu pemikiran, satu tujuan. Dan di situ visi misinya harus melekat banget sama anggota-anggotanya juga, biar bisa satu pemikiran. Dan pastinya visi misi itu harus menguntungkan semua pihak, biar kita bisa maju tuh dengan rasa ikhlas gitu loh. Oke, bagus sekali. Kalau boleh tahu nih visi misinya Mbak Putri Amalia? Visi misiku sebenarnya visi misinya cuma sekedar memberi apa ya, ini loh arti ketua sesungguhnya gitu. Karena selama ini ketua itu biasanya disalahgunakan sebagai kayak ini loh ketua yang harus dihormati, enggak, padahal tuh ketua tuh jadi seperti apa ya, tempat terapis, kayak di dalam satu circle ada ketua yang jadi terapis, di mana anggota-anggota itu kayak menumpahkan masalah tentang organisasinya tuh di sana gitu. Biar ketua yang mencernanya sampai jadi visi misi yang satu, terus itu memudahkan semua anggotanya untuk maju gitu. Oke, sekali. Jadi dalam satu circle itu ada minat dan bakat yang berbeda-beda, ada jalan yang mungkin ada jalan yang dipilih itu mungkin berbeda-beda nanti ke depannya, atau dia itu mau jadi apa gitu misalkan ya. Tapi walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga gitu. Satu pemikiran, satu tujuan, satu visi dan satu misi yang direkatkan oleh seorang ketua kelas, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada kata-kata untuk teman-teman, mungkin motivasi atau pesan-pesan untuk teman-teman nih. Jadi saya punya motivasi untuk diri sendiri dari dulu yang buat saya itu bisa bahagia dengan hidup saya ini. Karena yang pertama itu, ini cerita kita. Orang lain tuh hanya tokoh figuran. Kita itu tokoh utamanya. Alurnya, alur kita. Jadi orang lain itu cuma tokoh figuran yang mereka tuh cuma nomor 2 gitu loh. Di cerita kita, di hidup kita itu nomor 1. Tapi tetap kita apa ya, sebagus-bagusnya cerita kita pasti ada sebuah dimana pasti ada titik paling bawah dan titik paling atas, dimana kita lagi down dan kita bisa naik dan kita sukses. Nah, itu baru cerita yang bagus. Jadi nggak di bawah terus, nggak di standar terus, nggak di atas terus. Jadi karena gitu ya? iya, jadi alur yang bagus itu alur yang naik turun. Dan di situ penonton ya, bagaikan film, kalau penonton itu bakal lebih tertarik kalau cerita kita itu dramatis, kayak habis turun kita naik, tapi habis naik kita bisa turun lagi, dan selamanya kita tuh ini loh ceritaku, ini yang membuat ceritaku bagus itu perjuanganku gitu loh. Nah, jadi intinya jangan pernah kalian itu meniru orang lain, karena bisa orang lain jadi role model kita, tapi jangan samakan orang lain dengan diri kita, karena hidup dan alurnya udah beda gitu. Ceritanya udah beda gitu. Oke, jadi tiap orang punya caranya masing-masing untuk mencapai tujuan dalam hidupnya ya, gitu ya Mbak Putri ya. Oke. Jadi itu tadi pesan dari Mbak Putri untuk kita semua, bahwasanya memang kehidupan itu dinamis gitu ya, nggak selalunya kita di bawah, nggak selalunya kita datar-datar aja. Kadang juga kita bisa di atas, kadang kita juga bisa down ataupun bangkit lagi gitu. Jadi memang selalu ada kedinamisan dalam kehidupan gitu.
Jadi ketika kita memang sedang di bawah, ya mungkin itu jatah kita di bawah ya Kak. Jadi kita tetap bisa untuk naik lagi, untuk mencapai titik paling atas kayak gitu. Jadi jangan pernah untuk menyerah, jangan pernah untuk pesimis gitu. Oke. Nah, dari cerita-cerita ini tadi, Masya Allah ya, kita udah dapet banyak sekali sudut pandang baru dari seorang Mbak Putri Amalia, Ketua Kelas 7B Rufaidah Al-Aslamiyah ya namanya ya, di SMP IT Insan Mulia. Semoga dengan pertemuan ini bisa menambah wawasan kita, bisa memperkaya sudut pandang kita, dan bisa lebih memahami bahwasanya tiap manusia itu punya keunikan masing-masing dan punya cara pandang masing-masing gitu ya teman-teman. Nah, akhir kata dari saya, semoga apa yang kita obrolkan ini nanti bisa menjadi manfaat, mungkin bukan sekarang tapi mungkin di kemudian hari barangkali ingat gitu ya. Jadi memang segala hal itu kita mungkin kadang belum tahu manfaatnya sekarang, tapi kita bisa merasakan manfaatnya itu setelah berlalu lama gitu ya. Seperti misal mata pelajaran, kita beranggapan mata pelajaran ini buat apa sih aku belajar ini, aduh gitu ya. Tapi ternyata mungkin di suatu saat nanti itu juga berguna, atau paling tidak dalam proses belajar ini kita bisa terasah. Mungkin matematika misalkan, kita bisa mengasah problem solvingnya kita. Mungkin dengan sejarah, kita bisa mengasah bagaimana sih kita menghargai sejarah, bagaimana perjuangan orang-orang dulu sampai mencapai suatu titik puncak atau kemenangan yang tentu itu nggak mudah dan nggak mungkin kalau mereka itu ketika down mereka akan tetap di bawah. Pasti mereka itu pasti juga mengalami down and up gitu, up and down. Jadi seperti ombak tadi yang Putri naik turun kayak gitu. Jadi dalam kedinamisan itu kita bisa selalu mengambil hikmah dalam setiap kejadian, baik di saat itu juga ataupun di saat yang akan datang. Oh ternyata dulu aku seperti ini tuh karena ini ya, karena ada manfaatnya. Oh ternyata dulu saya sekolah misalkan, ternyata ada manfaatnya juga untuk saat ini gitu. Mungkin saya bisa lebih terbuka wawasannya, mungkin saya bisa lebih kaya sudut pandangnya dari orang-orang, dari diri kita sendiri, dari lingkungan, dari guru, dari orang tua ya Mbak Putri. Jadi kita bisa lebih bijaksana dalam memandang apapun dalam kehidupan ini gitu. Oke. Terima kasih kepada Mbak Putri Amalia yang sudah menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman dan kita semua. Semoga bisa diambil ibrohnya. Nah, sekarang closing statement. Ada satu quotes yang udah umum ya, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Jadi ketika kita sedang dalam proses, maka ketika kita sungguh-sungguh maka kita akan lebih dekat kepada kata berhasil kayak gitu. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam berproses, jangan pernah menyerah dan jangan pernah untuk tetap berada dalam keterpurukan ketika kita sedang gagal, karena pasti kita punya jatah juga untuk berhasil, entah itu berhasil dalam hal apapun kayak gitu. Nah, akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan atau ada yang kurang berkenan. Mari kita tutup bersama dengan mengucapkan salam bersama-sama ke pemirsa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.